Pada episode kali ini, kami sudah sampai di Riyadh. Dari King Khalid International Airport, kami menggunakan Uber menuju hotel. Di Saudi, kita sebenarnya juga bisa menggunakan aplikasi Karim seperti di Dubai. Hotel kami ada di kawasan Hayy Al-Muruj, kurang lebih 30 menit dari airport. Pemandangan di sepanjang jalan adalah bisnis center dan gedung-gedung tinggi. Layaknya ibu kota negara, Riyadh menjadi kota modern. Akhirnya kami sampai di hotel. Hotel kami bernama Centro Waha, yaitu hotel baru di kawasan Hayy Al-Muruj, tepat di samping Jalan Olaya. Perhatian kami tertuju kepada welcome drink yang disediakan pihak hotel. Mereka menyiapkan Arabic Coffee sebagai welcome drink. Sebagaimana pernah kami bahas sebelumnya, Arabic Coffee ini tidak melalui proses roasting. Jadi biji kopi digrinding dalam posisi mentah, sehingga warnanya hijau kecoklatan. Aroma kopi pun tidak muncul, rasanya lebih mirip jamu daripada kopi. Malam ini kami sampai di Riyadh dan kami menginap di Hotel Centro Waha. Ini sepertinya hotelnya cukup baru. Dan kami berada di Jalan Olaya. Ini cukup kota ya, cukup ramai. Kita akan cari makan malam di sekitaran McD situ. Suhu udara 23 derajat Celcius dengan kelembapan 31%. Kawasan Olayan ini termasuk kawasan yang cukup ramai di kota Riyadh. Jadi malam-malam seperti ini, apalagi Ramadan jam 10 malam, masih ramai kendaraan berlalu lalang. Dan kita coba cari makan dulu. Nah, kita nyebrang ke situ tuh, ke arah McD. Cukup ramai perempatan ini. Ini kawasan namanya Hayy Al-Muruj, atau kawasan utamanya adalah Al-Muruj. Cukup ramai karena memang di sentral kota Riyadh. Nah, di sini ada McD, cuma udah biasa. Kita coba cari yang lain. Di sebelah McD ada Nahdi Farmasi, jaringan apotek terbesar di Saudi. Suasananya masih cukup ramai. Ini cukup ramai makanan di sini. Saya tadi pengen itu Al-Pazaj ayam. Ini seperti Al-Baik dengan brand yang berbeda. Ada Calzone House, ini tutup. Kemudian ada Shawarma House. Ada Bab Mashwi, ini juga kayaknya restoran. Ada Koryah Raihania, ada Kunafe Factory, ada fast food juga. Di kanan ini ada Harvey, juga fast food juga sepertinya. Ini ada minimarket. Kita akan coba cari Pampers. Tapi yang paling menarik adalah ini. Ternyata ada Jalan Sumatera, Syariq Sumatera. Ketemu juga ada nama Indonesia di sini. Di daerah Olaya, Riyadh. Akhirnya kami beli Taza Chicken untuk makan malam. Kita nanti coba bandingkan dengan Al-Baik. Dan restorannya lucu ya, ada bilik-biliknya kayak gini. Jadi bisa makan di tempat tanpa harus keganggu yang lain.
Paket ini harganya 75 real, kurang lebih 300.000 rupiah. Sepertinya mahal, tapi kalau lihat isinya sebanding. Dalam satu paket sudah dapat 4 potong ayam besar, french fries, dan roti prata. Pagi harinya kami sahur di restoran hotel. Corner pertama adalah berbagai macam salad, baik buah maupun sayuran. Setelah itu ada berbagai macam olahan daging dan sayuran. Makanannya cukup lengkap, sehingga sahur itu kami cukup puas. Kita akan menuju ke masjid, sholat subuh yang berada di sebelah gedung ini. Itu masjidnya sudah nampak. Saya pun sampai di masjid. Ternyata masjid ini berada di dalam komplek perkantoran pemerintahan Saudi. Tepatnya di kantor Kementerian Layanan Transportasi dan Logistik Saudi. Dan yang bikin kaget adalah ternyata setelah masuk ada kebun kurma di dalamnya. Ini beneran pohon kurma yang tumbuh di dalam masjid. Kebun kurma ini terlihat bersih karena sudah dilapisi marmer. Nah, setelah puas foto-foto, akhirnya saya pun masuk ke masjid. Jamaahnya tidak terlalu banyak, hanya ada di saf depan, dan itu pun dibatasi rak Al-Quran. Masjid ini adalah Masjid Jami Ibrahim bin Saidan, masjid kantor Kementerian Logistik dan Transportasi Saudi Arabia. Kawasan Al-Muruj, Riyadh, siang ini tidak terlalu panas. Masih berkisar antara 23 derajat Celcius. Udaranya dari segi temperatur sangat nyaman, tetapi dari segi kelembaban, sekali lagi untuk orang Indonesia masih kurang cocok karena humidity di sini sekitar 31%. Dimana kalau kita bandingkan di Indonesia itu 95% atau 90% ke atas, sehingga untuk orang tropis seperti Indonesia 31% masih cukup kering, dan ini terasa di hidung. Ini adalah Hotel Sentro, tempat kami menginap persis di sebelah Olaya Street di kawasan Hayy Al-Muruj, Riyadh, Saudi Arabia. Ini komplek yang tadi malam saya lewatin. Dan siang ini kita akan cari es krim dan susu untuk Zana. Perkantoran sepi karena ini hari Sabtu, sepertinya libur. Kemudian kita lihat di sana, ini adalah tempat saya makan tadi malam, dan kita lihat sepertinya tertib ya, restoran-restoran yang tadi malam pada buka dan ramai. Hari ini semua kompak tutup karena masih suasana bulan Ramadan. Rumah-rumah orang Arab. Sorenya kami berencana ngabuburit di kawasan Burj Mamlaka. Kami naik Uber, kurang lebih 15 menit perjalanan saja. Dan pada kesempatan kali ini kami mendapatkan Hyundai Elantra. Tak berapa lama Burj Mamlaka sudah terlihat. Burj Mamlaka ini dalam bahasa Inggris bernama Kingdom Tower, sebuah bisnis center terbesar di Riyadh.
Burj Mamlaka ini berbentuk seperti tas jinjing, simbol dari bisnis. Sayangnya ini adalah bulan Ramadan. Budaya di Saudi saat Ramadan datang sangat sepi di siang hari dan ramai di malam hari. Termasuk mal dan jalan-jalan sangat sepi. Sehingga yang awalnya kami ingin ngabuburit, jadinya hanya bisa foto-foto aja. Tidak ada toko ataupun restoran yang buka ketika menjelang buka puasa, termasuk di dalam mal. Tapi jangan kaget, setelah Isya, jalanan, mal, toko-toko semua buka dan ramai akan pengunjung. Paginya kami sudah harus siap-siap untuk check out. Karena siang ini kami harus melanjutkan perjalanan dari Riyadh, Saudi Arabia menuju ke Muscat, Oman. Dan alhamdulillah pagi itu Riyadh diguyur hujan cukup deras. Suasana kota Riyadh yang diguyur hujan siang hari ini membuat udara terasa semakin sejuk dan kelembaban udara mulai naik, sehingga cukup nyaman di hidung orang Indonesia. Hujan cukup deras dan mendung cukup tebal, tapi sayang sore ini kami harus meninggalkan Riyadh menuju Jakarta melalui Oman. Sesampainya di King Khalid International Airport, hari masih hujan. Kami pun check-in dan langsung masuk ke ruang tunggu. King Khalid International Airport Riyadh ini jika dibandingkan dengan King Abdul Aziz Airport di Jeddah ataupun Prince Muhammad bin Abdul Aziz Airport di Madinah, ini sebenarnya relatif kecil. Tetapi karena ini ada di ibu kota kerajaan, jadi tetap lengkap. Pesawat Oman Airlines yang akan membawa kami dari Riyadh menuju Muscat sudah tersedia. Dan sebentar lagi kami akan boarding. Perjalanan kami menuju Muscat ini ada di sore hari. Jadi sambil memandangi langit, sambil menunggu waktu buka puasa. Cuaca waktu itu cukup cerah sehingga kami bisa benar-benar melihat awan dari atas, dan akhirnya kami pun bisa melihat matahari terbenam dengan sempurna. Selamat datang di International Muscat Airport, Oman. Kami mempunyai waktu 4 jam transit di Muscat, Oman ini. Sebelumnya kami memang sudah menghubungi kolega kami yang tinggal di Oman. Dia adalah warga negara Oman. Namanya adalah Khalid. Dan dia bersedia mengajak kami keliling-keliling kota Muscat. Yang membuat kami surprise adalah bahwa ternyata untuk masuk ke Muscat, Oman itu tidak perlu visa. Dan ini adalah masa promo yang kebetulan waktu kami di sana baru saja diberlakukan. Sehingga untuk warga negara Indonesia free masuk ke Oman. Khalid adalah seorang dokter spesialis bedah. Karena tahu kita belum buka puasa, akhirnya dia mengajak kami ke semacam beach club, yaitu restoran di kawasan Corniche sebelah pantai. Oman ini terkenal dengan manisannya atau khalwah. Jadi tersaji beberapa manisan dan kue-kue, termasuk ada beberapa baklava dan kue-kue khas Timur Tengah. Dan sekali lagi yang membuat kami kaget adalah salah satu chefnya yang namanya Muhammad ternyata juga bisa bahasa Indonesia. Kami pun makan dan sambil ngobrol basa-basi dengan Khalid dan keluarganya. Kami membicarakan sejarah Kesultanan Oman. Kami membandingkan budaya, kuliner, pekerjaan, sampai kesejahteraan warga Oman dengan Indonesia. Bahkan kami membicarakan tentang perpolitikan Islam dunia bersama Dr. Khalid. Agak basi-basi sih, tapi dia menjelaskan dengan penuh antusias. Dia pun menjelaskan detail tentang Kesultanan Oman di pantai belakang beach club selepas makan. Saya yakin beach club ini cukup bagus. Pantainya pun pasir putih. Sayang kondisinya gelap. Tempat ini bernama Al-Qala'ah Club, salah satu beach club di kawasan pantai Az-Zaiba, Oman.
Setelah puas ngobrol di tepi pantai yang gelap itu, kami pun masuk ke ruangan. Banyak ornamen-ornamen khas Oman yang dipajang di ruangan ini. Walaupun mirip, tapi coraknya berbeda dengan Uni Emirat Arab, apalagi Saudi Arabia. In Indonesia, it's Very common. king, yeah, I king know. on the road. So this is the main street. Selepas dari Beach Club, Khalid dan adiknya, Ola, mengajak kami keliling kota. Kami mulai obrolan dengan membandingkan kondisi lalu lintas Muscat dengan Jakarta. Tentu kemacetan menjadi bahasan utama, di mana Jakarta menjadi juaranya. 2019 or 2020? 2020, yeah. January 2020. No, with Corona. When Corona started. Yeah, January Yeah. 2020. January 2020, I see that. That's why there is lots of changes now, because the new Sultan is making lots of changes. Like the national stadium or Opera. It's Music or music, yeah. concerts yeah. or historical building. This is the This gate is to the new. old city, but this is new. Okay, This is new, but It's the like a actual sign. Yeah, it's just a sign that you're entering the old. city, yeah. Because Okay. now we're in almost. Where's the palace? I'll show you now. But this is the palace that's like an office, not Not the where he lives. No, No, not where he stays. Historically, yes. Before 1970, yes. But now it's just like an office. When a president from outside, they come Formal meeting. to this palace. Hello. خالد أيوه هلا. هو المستشفى عشان لها ترين لطف سيرة روك كامل Kami melewati kawasan Sultan Al Qubus Port atau Pelabuhan Sultan Qubus. Sepertinya ini adalah kawasan paling ramai di Oman. Dressing? Okay, sir. Di sini juga terdapat kawasan Mutrah. Di dalamnya ada pasar Mutrah dan pantai Mutrah. Kami akan berhenti di sini setelah dari Al-Alam Palace. Fun fact yang tidak banyak orang tahu tentang Oman adalah bahwa negara ini mempunyai mata uang termahal di dunia. 1 rial Oman senilai dengan 2,65 USD. Atau kalau dalam rupiah, 1 rial Oman setara dengan 40.200 rupiah. Rial Oman hanya kalah dengan dinar Kuwait dan dinar Bahrain. So this is now real Muscat. Real Muscat, Yeah. the old city. This is old Muscat, the real city. When we say Muscat, this is what we mean. Okay, everything else is Muscat, yes, but it's just the city. But now this is old Muscat, the historical one. Jadi ini semacam kawasan keraton kalau di Jogja. Lebih tepatnya Jeron Beteng. Tapi sebagaimana Jeron Beteng di Jogja, di sini juga orang umum boleh tinggal di dalamnya. People still live here, but there is also lots of tourists, lots of. People who live here are they still the family of the Sultan or No, normal people, common people. Family of the Sultan, they live also between us. Oh, okay. Yeah, they don't have special places. Yeah, only the Sultan and his wife and his children, they have special place. But the rest, they're normal people. You see them in the street and. Dan sampailah kami di Al-Alam Palace. Sultan tidak tinggal di sini. Istana ini hanya digunakan untuk menyambut tamu dan upacara kenegaraan. Istana ini dulu bernama Baitul Alam dan sekarang bernama Qasrul Alam. Istana Al-Alam ini dikelilingi oleh 2 benteng besar yaitu Mirani dan Jadali Fort buatan Portugis. Setelah itu kami kembali ke kawasan Mutrah. Di kawasan ini ada pasar Mutrah yang terkenal. Dan tentu saja oleh-oleh andalan berupa manisan Oman atau Oman Halwa banyak dijual. Tak disangka dulu hanya icip-icip gratisan manisan Oman di pasar daerah Dubai, sekarang bisa merasakan aslinya di Muscat.
makan sepuasnya, ditraktir, bahkan dibungkusin buat dibawa pulang. Toko manisannya adalah Al-Diwaniyah Omani Sweet atau Al-Diwaniyah Al-Khalwa Al-Umaniyah. For parking. Selama masih di dalam toko, kita bebas merasakan manisan Oman. Toko ini tepat berada di tepi laut di kawasan Pasar Mutroh. Demikianlah perjalanan singkat kami di kota Muscat, Oman. Yeah, 4. 4 jam masa transit di Muscat telah usai. Terima kasih Khalid dan Ola. Kami harus kembali ke airport untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Banyak pengalaman yang kami dapat. 15 hari, 3 negara, dan 6 kota di Timur Tengah. Mereka mempunyai budaya yang mirip, tapi tidak identik. Masing-masing punya kekhasan tersendiri. Memang begitulah cerita kabilah Arab zaman dahulu. Yang membuat kami nyaman dan merasa diterima adalah persaudaraan keimanan di atas dinul Islam. Terima kasih Dubai, Abu Dhabi, Makkah, Madinah, Riyadh, dan Muscat. Kami pun segera boarding dan kembali ke Jakarta. Nantikan perjalanan kami selanjutnya.